Oke, ini udah videonya udah nyala, tinggal ini mas PPT-nya terus ke ya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Satya Maulidan. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan arsitektur kerak bumi di wilayah Bekasi, yaitu wilayah asal saya sendiri. Karena saya berasal dari Bekasi. Di sini saya menjelaskan tentang mata kuliah geologi ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penjelasan arsitektur kerak bumi di wilayah Bekasi. Oke, saya lanjut. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian yaitu kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari berbagai jenis batuan dan mineral. Di wilayah Bekasi, arsitektur kerak bumi menunjukkan variasi struktur geologis yang terbentuk dari proses alam selama jutaan tahun. Meskipun Bekasi lebih dikenal sebagai daerah urban dengan perkembangan industri dan pemukiman, wilayah ini memiliki karakteristik geologi yang penting untuk dipelajari. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Secara umum, kerak bumi di Bekasi terbentuk dari batuan sedimen yang terakumulasi dari endepan sungai, rawa, dan laut purba yang ada di masa lampau. Wilayah ini yang termasuk dalam cekungan Jawa Barat bagian utara memiliki formasi geologis yang didominasi oleh batuan aluvial dan material endapan dari sungai besar seperti Sungai Citarum dan Sungai Bekasi. Nah, itu sungainya itu kalau kalian bisa cari itu Sungai Citarum, Sungai Bekasi itu besar sekali ya sungainya. Bisa kalian cek sendiri di Google Map atau di mana. Sungainya emang sangat besar sekali dan panjang. Oke, batuan ini terbentuk dari hasil erosi pegunungan di sekitar dan dibawa oleh aliran sungai ke dataran rendah di Bekasi. Oke, next. Kerak bumi di Bekasi juga menyimpan beberapa sumber daya geologi yang penting, seperti air tanah, lapisan aluvium yang ada memungkinkan terjadinya penyimpanan air tanah dalam jumlah besar, yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik dan industri. Namun, eksploitasi air tanah yang berlebihan bisa menyebabkan masalah lingkungan seperti penurunan permukaan tanah atau land subsidence yang telah menjadi isu serius di beberapa bagian Bekasi. Oke, next. Nah, wilayah Bekasi juga berada di daerah yang terpengaruh oleh aktivitas tektonik lempeng. Meskipun tidak seaktif daerah lain di Indonesia seperti Sumatera atau Jawa Timur. Aktivitas lempeng tektonik di sekitar Jawa Barat menyebabkan terjadinya patahan dan pergerakan tanah yang berdampak pada pembentukan struktur bawah permukaan. Beberapa area di Bekasi mungkin menunjukkan adanya retakan atau patahan geologi, meski dampaknya tidak terlalu signifikan dibandingkan wilayah-wilayah dengan aktivitas tektonik yang lebih tinggi. Oke, lanjut. Struktur bawah tanah di Bekasi juga dipengaruhi oleh kondisi hidrogeologi. Air tanah di wilayah ini mengalir melalui lapisan batuan sedimen yang relatif permeable, terutama aluvium. Hal ini menyebabkan terbentuknya akuifer yang cukup penting untuk sumber air bagi penduduk lokal. Namun, eksplosi air tanah yang berlebihan di beberapa area Bekasi beresiko mengakibatkan penurunan muka tanah, sebuah fenomena yang sudah mulai terjadi di beberapa bagian kota. Okay, next. Selain itu, sedimentasi dari sungai yang terjadi secara terus-menerus mempengaruhi permukaan tanah di wilayah Bekasi. Daerah ini cenderung mengalami perubahan bentuk akibat endapan lumpur, pasir, dan material organik yang dibawa oleh air sungai. Proses sedimentasi ini menciptakan lapisan tanah
yang kaya akan mineral dan nutrisi, yang mendukung perkembangan vegetasi di masa lampau sebelum urbanisasi mengubah lingkungan alami. Oke, next. Dalam konteks geoteknik, kondisi tanah di Bekasi seringkali dianggap sebagai tanah lunak atau tanah yang kurang stabil untuk konstruksi bangunan berat. Iya sih, di Bekasi juga yang saya tahu kalau misalnya mau dibangun konstruksi itu tanahnya itu harus di apa digerus dulu apa harus digusur dulu dan itu lumayan lama nunggu tanahnya itu padat. Nah, kalau udah padat biasanya barulah dibangun konstruksi. Soalnya di sana tuh tanahnya geser atau kayak gini lunak. Jadi harus dipadatin dulu gitu. Hal ini dikarenakan lapisan sedimen aluvial yang mendominasi cenderung memiliki karakteristik yang tidak padat dan mudah terkompresi. Oleh karena itu, banyak bangunan di wilayah ini harus menggunakan fondasi yang lebih dalam atau teknologi khusus untuk menghindari kerusakan struktural akibat pergerakan tanah. Oke, next lagi. Nah, ini ya. Bekasi, meskipun tidak berada di zona rawan gempa utama, tetapi memiliki potensi untuk merasakan dampak gempa dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Guncangan gempa yang terjadi di sekitar Jawa Barat atau lempeng tektonik di Samudra Hindia dapat terasa hingga Bekasi. Meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas tektonik di Bekasi relatif rendah, wilayah ini tetap berada dalam sistem tektonik yang dinamis. Seiring dengan perkembangan wilayah ini, studi geologi di Bekasi menjadi semakin penting, terutama terkait dengan pengelolaan air tanah dan perencanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian lebih lanjut tentang arsitektur kerak bumi di wilayah ini dapat membantu dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan, mengingat pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang pesat di wilayah Bekasi. Ya, jadi itu wilayah Bekasi itu emang sangat padat ya, infrastruktur dan pembangunannya. Ya, bisa dibilang dia tuh penduduk dan apa wilayah-wilayah penduduk sama gedung-gedung tinggi itu sangat banyak sekali dan padat dan sangat apa itu dempet-dempet gitulah pokoknya. Sangat padat sekali ya pokoknya di situ. Next. Selain aktivitas manusia, faktor alami seperti perubahan iklim dan cuaca juga memengaruhi arsitektur kerak bumi di Bekasi. Hujan deras yang sering terjadi dapat menyebabkan erosi permukaan dan mengubah kondisi tanah. Erosi ini bisa menggerus lapisan tanah atas, mengakibatkan hilangnya lapisan subur dan memicu longsor di beberapa daerah yang tanahnya kurang stabil. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik dan mitigasi risiko bencana alam sangat penting dilakukan di wilayah ini. Secara keseluruhan, arsitektur kerak bumi di wilayah Bekasi sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Struktur geologinya struktur geologinya terbentuk dari proses sedimentasi yang panjang, aktivitas vulkanik di masa lalu, serta dinamika tektonik yang terjadi di sekitar wilayah Jawa Barat. Meski tidak berada di zona rawan gempa atau vulkanik, Bekasi tetap perlu waspada terhadap risiko geologi yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pengembangan wilayah yang pesat. Nah, ini dia di masa depan peningkatan pemahaman tentang geologi dan arsitektur kerak bumi di Bekasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Hal ini penting untuk menghindari masalah-masalah seperti banjir, penurunan muka tanah, dan kekurangan air tanah yang bisa semakin serius jika tidak dikelola dengan baik. Jadi harapan saya ke depan semoga ini bisa
pengelolaan lingkungannya bisa jauh lebih baik ya, supaya Bekasi tidak tenggelam. Oke, next. Oh, sudah habis. Mungkin itu presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai. Mana sih stop recording? Oh, ini dia.